Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Kita sudah simak bersama bagaimana secara tegas dan tanpa pandang bulu Presiden Prabowo memberantas tambang ilegal karena minyak rakyat adalah asa, tambang ilegal menyisakan duka. Kalau kita lihat dari mulai Blora hingga ke penjuru daerah di Indonesia, persoalan energi nampaknya tak kunjung usai. Langsung malam hari ini kami hadirkan untuk Anda di One on One Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Pak Menteri? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini mumpung masih dalam suasana Agustus, nampaknya masih patutlah saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Menteri. Merdeka. Walaupun sudah agak jauh ya Pak di awal bulan, tapi boleh lah mumpung ketemunya sekarang gitu kan. Oke Pak Menteri, merdeka tadi sampaikan, nampaknya ini kemerdekaan juga masih belum diraih oleh sejumlah warga yang kini masih menyimpan duka dari tambang ilegal Pak. Kita simak jelas bagaimana kemudian Presiden Prabowo juga fokus concern dalam hal itu. Beberapa waktu lalu kita juga ingat Pak Prabowo, begitu ya Presiden kita mengundang beberapa menteri termasuk Anda fokus juga pada tambang ilegal. Boleh Anda ceritakan apa sih yang kemudian disampaikan dari concern seorang Presiden Prabowo? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam berbagai arahan dan astacita itu berbicara salah satu program unggulannya itu adalah kedaulatan energi dan transisi energi. Kalau kita berbicara tentang energi, jangan hanya kita artikan sebagai oil and gas, tapi juga batu bara, mineral-mineral lain yang menjadi bahan untuk energi baru terbarukan, itu juga merupakan bagian daripada energi. Dalam kaitannya dengan itu, Bapak Presiden selalu merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks itu memang harus diakui bahwa ada data yang menunjukkan terjadinya illegal mining. Yang pada saat tanggal 15 pidato kenegaraan Bapak Presiden di depan MPR, saya juga hadir sebagai pembantu Bapak Presiden, hadir menyaksikan dan menyimak secara seksama tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Saya harus menyampaikan bahwa ada beberapa klasifikasi dari persoalan tambang ilegal. Ya. Yang pertama itu dalam kawasan hutan. Yang kedua adalah di luar kawasan hutan. Kalau dalam kawasan hutan itu tidak ada IUP, tidak ada IPPKH, proses penambangan terjadi. Nah ini ESDM sendiri nggak bisa mendeteksi secara totalitas. Kenapa? Karena itu di luar IUP. Tetapi apapun pelanggaran itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nggak boleh kita alasan karena itu IUP-nya nggak ada terus ini nggak boleh. Itu menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dan karena itu perintah Bapak Presiden harus kita tertibkan. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Yang kedua adalah IUP-nya ada. Mereka melakukan penambangan di kawasan hutan yang belum ada IPPKH-nya. Ini memang jelas melanggar. Yang namanya menambang dalam kawasan hutan itu harus ada namanya izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Tapi yang terjadi apa? Sebagian oknum-oknum itu melakukan penambangan tanpa memiliki IPPKH. Yang ketiga adalah ada IUP-nya, ada IPPKH-nya, tetapi penambangan dilakukan melebihi batas IPPKH kuotanya. Contoh, ada IUP yang 1000 hektar, IPPKH-nya dikasih cuman contoh 100 hektar. Tapi dia melakukan menambang lebih dari 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar. Itu juga adalah bagian daripada pelanggaran. Itu banyak tuh Pak? Ya, Bapak Presiden kan sudah menyampaikan ada 1000 lebih. Nah, atas dasar itu maka Bapak Presiden membentuk Satgas Penataan Lahan dalam kawasan hutan. Ada dua. Satu adalah tentang kebun, yang satunya tentang tambang. Nah terkait dengan tambang, kemarin kita baru selesai diarahkan oleh Bapak Presiden
negara harus hadir, negara harus menjamin karena ini merupakan kekayaan negara dan ini harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dan atas dasar itu maka Satgas akan melakukan langkah-langkah yang terukur, konstruktif dan menukik untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.